Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam virtual service Gereja Yesus Gembala. Mari pada saat ini kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, basuh dan jamah hati kami, agar kami layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, terpujilah nama-Mu di bumi dan di surga. Ya Tuhan, dengar seruan hatiku, indahkan keluh kesahku. Padamu Tuhan, ku menunggu di bait-Mu selalu. Berkat kasih setia-Mu besar, ku sujud menyembah-Mu. Kekudusan-Mu menaungiku, Engkau gunung perlindunganku. Perisai dan anugerah-Mu memagariku, dan ku mau bersukacita selamanya bersama-Mu. Mari sama-sama sujud menyembah-Mu. Kekudusan-Mu menaungiku, Engkau gunung perlindunganku. Sebab Engkau perisai dan anugerah-Mu memagariku, dan ku mau bersukacita selamanya bersama-Mu. Ku sembah, haleluya, nama-Mu. Oh benar, terpujilah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Berkat kasih setia-Mu besar, ku sujud menyembah-Mu. Kekudusan-Mu menaungiku, Engkau gunung perlindunganku. Sebab Engkau perisai dan anugerah-Mu
telah bangkit bagi kita semua. Amin. Mari angkat suaramu, sama-sama katakan. Meski ditabur dalam hina, Engkau bangkit mulia. Kutuk dosa telah dipatahkan, belenggu hidupku dihancurkan. Hai maut, mana sangatmu, tak kuasa di hidupku. Kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur bagi nama-Mu, ku saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Meski ditabur dalam hina, Engkau bangkit mulia. Kutuk dosa telah dipatahkan, belenggu hidupku dihancurkan. Hai maut, mana sangatmu, tak kuasa di hidupku. Kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur bagi nama-Mu, ku saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Amin. Mari puji Tuhan lebih lagi, sebab Dialah tanda harapan bagi kita semua. Segala kutuk dan dosa telah dipatahkannya. Mari kita bersorak-sorai, bersukacita lebih lagi bersamanya. Amin. Kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur bagi nama-Mu, ku saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Ku saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Kau Allah yang setia, mengerti hatiku dalam genggaman-Mu. Seluruh hidupku, Kau Bapa yang baik, maklumi jalanku, tak pernah tinggalkanku. Kau sertai langkahku,
bersukacita, jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tenang. Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Kau Bapa yang baik, maklumi jalanku, tak pernah tinggalkanku. Kau sertai langkahku. Ku bersyukur dan hatiku bersukacita, jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tenang. Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Haleluya, kami sembah, ini kami Tuhan. Terima kasih Bapa, menyembahmu. Haleluya, haleluya, worship you. Kami bersyukur Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku bersyukur dan hatiku bersukacita, jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tenang. Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan April yang di minggu-minggu terakhir. Dalam bulan April ini kita banyak belajar untuk berkorban.
Biarlah dalam kehidupan kita sebagai umat yang disertai Tuhan, kita ini boleh berkorban di dalam kehidupan kita dan kita meneladani Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita siapkan hati kita dan biarlah kita boleh teduh sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami bersyukur bahwa tangan pemeliharaan-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu pada kesempatan kali ini. Hamba-Mu sudah mempersiapkan dalam kelemahan keterbatasannya. Biarlah urapan Roh Kudus yang menyempurnakannya. Berkati juga setiap orang yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menerima dengan tanah hati yang subur, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ibadah yang sejati. Kalau kita bercerita apa itu berkorban itu erat kaitannya dengan sebuah ibadah. Tidak mungkin sebuah ibadah itu kita lakukan tanpa sebuah pengorbanan. Kita melihat bahwa setiap korban kita ternyata nggak bisa sempurna. Kenapa? Karena korban yang sempurna itu sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib sebagai contoh. Makanya di bulan ini kita belajar bagaimana cara berkorban supaya kita ini makin hari karakternya diperbarui menjadi serupa dengan Kristus. Firman pada kesempatan kali ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, yang namanya korban itu bukanlah sesuatu yang abstrak. Korban itu sesuatu yang nyata. Kita belajar berkorban itu untuk kita lakukan, bukan untuk kita pelajari, kita punya ilmu, kemudian kita gunakan sebagai kekayaan intelektual saja. Tetapi korban itu kita pelajari supaya kita bisa melakukannya dengan hati yang sukacita, hati yang bersyukur. Nah, di kitab Roma ini Paulus menuliskan kepada orang-orang di Roma, bagaimanakah kita ini bisa menjadi korban sebagai ibadah yang sejati? Hal yang pertama adalah tubuh itu digunakan sebagai korban. Hal yang pertama adalah tubuh itu digunakan sebagai korban. Artinya begini Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita lihat ibadah-ibadah di suku Maya, Inka, Aztec di Indian kuno sana, itu rata-rata mereka sering mengorbankan organ tubuh mereka sebagai persembahan kepada dewa-dewa mereka. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita nggak perlu sampai mengorbankan yang namanya organ tubuh kita untuk dipersembahkan untuk dewa-dewa atau untuk Tuhan kita. Tetapi kita mempergunakan tubuh kita sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Sehingga dalam kehidupan kita ini menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Yesus satu kali bercerita dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia katakan demikian. Matius pasal 5 ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, ini Yesus memberikan satu petuah, memberikan satu nasihat. Jangan sampai tubuh kita ini menjadi bagian untuk berbuat dosa. Dalam kehidupan kita, jangan sampai kehidupan kita secara jasmani, secara lahiriah menjadi bagian dari dosa. Makanya ayat Matius pasal 5 ayat 30 dengan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ini berkaitan erat sekali. Kalau Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini Yesus juga mengatakan, jangan sampai tubuh kita menjadi bagian untuk ambil kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara, ini bercerita mengenai kehidupan nyata kita, kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai tangan kita menjadi anggota kejahatan, jangan sampai mulut kita menjadi berbuat jahat, menusuk orang, menyakiti hati orang, mata kita juga tidak kita jaga. Karena kita ini dalam kehidupan kita ada yang namanya kehidupan jasmani yang dipengaruhi oleh panca indera kita. Yaitu baik mulut kita, baik tangan kita, baik kaki kita, baik mata kita, baik lidah kita. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang kita harus perhatikan. Supaya dalam kehidupan kita, tubuh ini menjadi sebuah korban yang hidup.
Artinya bukan berarti kita harus penggal tangan kita atau ambil kaki kita dan kita berikan kepada Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi dalam kehidupan kita, kita harus jaga kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gampang adalah begini, sebagai orang Kristen jangan sampai kita terikat kepada hal-hal yang lahiriah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita terikat kepada pornografi, jangan sampai kita terikat pada perzinahan, jangan sampai kita ini terikat dengan sakit hati, jangan sampai kita ini juga terikat dengan kecurangan, korupsi. Itu yang dimaksud dengan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Sehingga kehidupan kita benar-benar menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Lalu bagaimanakah caranya kita ini mempergunakan tubuh kita sebagai korban yang hidup? Caranya adalah demikian, perubahan karakter kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita, kita ini pasti memiliki karakter-karakter tertentu. Kita pasti memiliki sifat-sifat tertentu. Kita pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu. Jangan sampai kebiasaan kita ini menjadi sesuatu yang jelek, kebiasaan yang merugikan orang lain, tapi jadikan sebuah kebiasaan yang memberkati orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita dengarkan ada sebuah pepatah mengatakan bahwa watak itu susah dirubah, tetapi batuk itu mudah diobati. Hal-hal seperti inilah yang membuat kita dalam kehidupan kita susah sekali untuk berubah. Karena mindset kita, karena pola pemikiran kita berpikir, aku sudah seperti ini, maka aku tidak bisa berubah. Aku sudah terikat, maka aku nggak bisa terlepaskan. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan itu memerdekakan kita, menguatkan kita, membebaskan kita, memperbaiki kita, membuat kita menjadi manusia yang baru, sehingga kita bisa berbuah bagi kerajaan Allah. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang dunia pun bisa melakukan sebuah perubahan dalam hidupnya, apalagi kita, Bapak, Ibu, Saudara. Saya membaca buku bagaimana kita merubah sebuah kebiasaan yang buruk menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Ini juga bercerita bagaimana kita ini berkorban dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita ini, kalau kita sudah terikat akan sesuatu, kita mengatakan, ya sudah, karena aku sudah seperti ini, ya ini memang aku. Semua label, semua cap yang diberikan sesuatu yang tidak baik dari kita, bukan berasal dari Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan kita ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, bangsa yang hebat, raja. Di dalam kehidupan kita, kita ini anak Allah. Jangan sampai lupa predikat itu. Dalam kehidupan kita, kita adalah sesuatu atau makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Dan dalam kehidupan kita tidak ada yang tidak bisa kita rubah. Kita ini bisa merubah kebiasaan kita. Dalam kehidupan kita juga bisa bagaimanakah kita membangun sebuah kebiasaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentu saja ada langkah-langkahnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mempercayai firman Tuhan itu sebagai dasar kehidupan kita. Kalau kita sudah mempercayainya, maka otak kita akan diisi dengan apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia. Itu ada dalam otak kita. Pikirkanlah semuanya itu, sehingga kita akan memiliki satu tujuan yang baru, yaitu menyenangkan hati Tuhan, yaitu berkenan kepadanya. Itu korban kehidupan kita. Sehingga kita akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Setelah itu, Bapak, Ibu, Saudara, buang kebiasaan buruk kita. Jangan pelihara kebiasaan buruk kita. Alkitab katakan bahwa anjing itu akan jatuh pada muntahnya dan babi itu akan jatuh pada kubangannya kembali. Tidak layak sebuah permata diberikan kepada anjing dan babi. Itu artinya kehidupan kita ini bukanlah sesuatu yang jatuh dalam dosa terus, sebuah makhluk yang hidupnya dalam kubangan kesalahan terus. Tetapi kehidupan kita diangkat oleh Tuhan menjadi sebuah kemuliaan bagi namanya, Bapak, Ibu, Saudara. Kita percaya bahwa kehidupan kita yang ditebus ini mempunyai satu tujuan yang kekal, satu tujuan yang mulia, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga saat kita sudah mempunyai cap bahwa kita orang gagal, kita orang berdosa, itu tinggalkan semua itu karena Tuhan menciptakan kita sempurna supaya kita ini menjadi orang-orang yang bisa bersinar terang bagi Kristus. Mulailah dengan kebiasaan-kebiasaan yang simple yang kita pelihara dan itu menjadi sebuah dampak yang besar.
Kadangkala kita ini ingin membuat dampak, tetapi kita ini tidak mau mengorbankan kehidupan kita, mengorbankan waktu kita. Kita tidak mau berusaha sehingga dalam kehidupan kita, seringkali yang namanya kehidupan kita nggak berubah. Maukah kita berubah? Maukah kita menjadi berkat bagi orang lain? Maukah kita ini berbuah bagi Kristus? Milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Paulus katakan perubahan hidup itu keluar dari perubahan akal budi kita. Saat kita mengisi otak kita dengan sesuatu yang manis, sesuatu yang mulia, maka itu akan merubah kita dengan otomatis secara perlahan-lahan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, isilah yang pertama kehidupan kita dengan sesuatu yang baik. Setelah kita isi dengan sesuatu perbuatan yang baik, makanya kita melakukan perbuatan baik itu sedikit demi sedikit. Gak ada orang bisa berolahraga itu lari langsung 40 km. Yang ada dia adalah berlatih, berlari sedikit demi sedikit, dan kemudian staminanya ditingkatkan, staminanya mulai naik, dan dia menjadi seorang pelari yang hebat. Dalam kehidupan kita juga sama, kita tidak mungkin membuat sebuah kebiasaan secara instan. Perubahan karakter kita ini secara instan tidak bisa, tetapi kita harus punya satu tujuan, kita harus punya satu tekad di mana kita akan merubah yang namanya karakter kita sedikit demi sedikit tetapi secara konstan, sehingga itu menjadi kebiasaan yang baru, sehingga kita ini makin hari makin mirip Kristus. Bapak Ibu Saudara, sadarkah bahwa Yesus mengajarkan para muridnya itu berdoa itu sebagai sebuah kebiasaan yang dibangun secara perlahan-lahan dan pasti dan konstan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, murid-murid Yesus diajarkan berdoa itu saat mereka dalam segala situasi dan secara terus-menerus. Pagi-pagi benar Yesus itu seringkali berdoa bersama murid-muridnya. Dan itu tidak terjadi 1-2 kali tetapi terus-menerus. Ini adalah sebuah kebiasaan yang dimulai oleh Yesus, sehingga murid itu mempunyai sebuah karakter yang baik, sebuah kebiasaan yang baik. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Para Rasul, pada saat murid-muridnya ada dalam kesusahan, ternyata kebiasaan baik itu menjadi sesuatu yang mereka biasa lakukan. Kita tidak bisa merubah kebiasaan kita, karakter buruk kita ini langsung instan begitu saja. Butuh proses, butuh waktu. Maka dari itu sabarlah dalam segala situasi. Kita ini harus memperbaiki sikap-sikap kita yang tidak baik. Karena sikap kita yang tidak baik saat kita mau berkorban, kita mau mengorbankannya, kita mau membuangnya, itu adalah sebuah ibadah yang kita lakukan. Hal yang ketiga adalah korban yang berkenan. Apa sih korban yang berkenan, yang baik dan yang sempurna itu? Korban yang berkenan, yang baik dan yang sempurna itu adalah korban yang saat kita lakukan tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini berkorban tapi kita nggak tahu tujuannya. Orang seringkali berkorban karena dia bilang, ya nggak apa-apalah supaya saya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Salah Bapak Ibu Saudara, korban yang kita lakukan tujuannya bukan supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi korban yang kita lakukan tujuannya adalah sebagai ciptaan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Ingatkah Bapak Ibu Saudara akan persembahan Habel yang baik sekali? Dikatakan demikian. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ini ada dalam Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. Habel memberikan yang terbaik. Dia mempunyai suatu kebiasaan yang dibangun untuk memberi bagi Tuhan yang terbaik. Dia tidak memberikan yang biasa-biasa saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang paling baik dari hasil ternaknya. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, belajarlah memberi yang terbaik bagi Kristus. Yaitu apa? Kehidupan kita yang diperbarui, kehidupan kita yang mulai hari demi hari nampak perubahannya. Ada seorang bernama Cornelius, dia adalah perwira Romawi. Tuliskan dalam Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 1 sampai ke 4 dikatakan demikian. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah
Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah seorang perwira Itali, orang Roma yang harusnya dia tidak mengenal Allah, tetapi karena ada pemberitaan Rasul Paulus sebagai orang Itali, dia ada di Roma. Kemudian Cornelius ini menjadi seorang petobat dan mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang dia lakukan adalah ada perubahan hidup di dalamnya. Dan dia dikatakan dalam Kisah Para Rasul bahwa ia adalah orang yang saleh, seluruh isi rumahnya takut akan Tuhan. Dia juga banyak mengorbankan hartanya bagi orang Yahudi dan dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ini ada sebuah karakter dalam kehidupan kita saat kita mau melakukan korban yang baik. Hal yang pertama adalah kehidupan kita harus benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu korban yang berkenan kepada Tuhan. Ia menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang memiliki budi pekerti baik, orang yang memiliki sifat, sikap, kelakuan yang menyenangkan. Yang kedua adalah ia memelihara keluarganya. Bapak Ibu Saudara, keluarga saat ini seringkali dipandang sebagai sesuatu yang mungkin kurang begitu menarik untuk diperhatikan. Tetapi keluarga adalah bagian yang terpenting yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita untuk kita pelihara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan lupakan kehidupan keluarga kita. Karena saat kita mengorbankan waktu kita mengorbankan uang untuk keluarga kita, itu juga sebuah ibadah yang sejati, korban yang berkenan. Jangan sampai keluarga kita tidak mengenal Kristus. Yang ketiga adalah mengorbankan harta kita sebagai hal untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena orang yang mencintai Tuhan pasti akan mengorbankan apa yang jadi miliknya. Sebuah gereja yang kuat adalah gereja yang bukan persembahannya yang banyak, tetapi hati-hati orang di dalamnya itu mau berkorban. Karena orang yang mau berkorban di dalamnya bukan saja akan memberikan hartanya, tapi seluruh kehidupannya menyokong gereja dalam setiap apa yang dikerjakan. Yang keempat, yang terakhir adalah Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah korban yang berkenan itu adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Jangan sampai relasi kita dengan Tuhan ini putus. Korbankan waktu kita untuk kita ini senantiasa berelasi dengan Tuhan, dengan berdoa kepadanya, dengan kita ini menyerahkan hati kita untuk dirubah. Keempat hal itu Bapak Ibu Saudara, saat kita berkorban supaya kita berkenan adalah kesalehan kita, kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimanakah kita ini dalam kehidupan kita memelihara keluarga kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita mensupport pekerjaan Tuhan, baik itu dengan tenaga kita, waktu kita, harta kita berikan kepada Tuhan. Yang keempat adalah kita memiliki relasi dengan Tuhan, kita korbankan waktu kita prioritaskan waktu kita bagi Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi korban yang baik, benar, sempurna, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah kita sejati. Sebagai kesimpulan, jadikan hidup kita ini secara jasmani menjadi korban yang berkenan dan yang sempurna sebagai ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada kali ini. Biarlah kami ini boleh makin hari makin mengenal kasih dan kemuliaan-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, lepaskan kami dari keterikatan-keterikatan yang ada Tuhan. Biarlah kami ini boleh menjadi umat-Mu yang mencintai-Mu, yang mau berkorban bagi Engkau Tuhan. Berkati kami dan biarlah kami ini boleh belajar untuk berkorban. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita aminkan doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal,
Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi, diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan hiburan kekal dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai dan kita akan memasuki bulan April dengan tema mengenal pribadi Roh Kudus. Biarlah kita boleh mendapatkan berkat rohani selalu, disertai Tuhan selalu dalam segala situasi kita. Biarlah di bulan April ini kita tetap belajar berkorban untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.